Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah hari ini adalah pertemuan perdana kita dalam rangka mempersiapkan untuk mengikuti kegiatan tes CPNS di tahun 2025 insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam hal persiapan untuk mengikuti tes SKD dan juga SKB CPNS tahun 2025. Insya Allah hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan persiapan-persiapan yang harus kita lakukan dalam rangka belajar persiapan untuk mengikuti CPNS tahun 2025 ini. Baiklah, langsung saja akan saya bawakan terkait dengan persiapan apa saja yang harus kita lakukan atau langkah pertama dalam belajar CPNS termasuk panduan ataupun guidance lengkap untuk persiapan yang efektif kepada calon pejuang NIP. Insya Allah hari ini kita disponsori oleh lulusan eh, bimbel online lulus ASN. Mudah-mudahan bisa berbagi pengetahuan dan informasi sehingga teman-teman sekalian bisa sama-sama untuk mempersiapkan sebaik mungkin. Baiklah, ini yang pertama adalah langkah ataupun guidance pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang pejuang NIF. Yang pertama adalah eh, kita akan membahas apa itu CPNS, ya. Kita ketahui bahwasanya CPNS adalah merupakan akronim ataupun singkatan dari calon pegawai negeri sipil yang merupakan seseorang yang ingin mengikuti tahapan seleksi untuk menjadi seorang PNS, di mana nantinya ketika kita hendak mengikuti tes CPNS, maka setelah dinyatakan lulus, ke depannya harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku yang diterapkan oleh pemerintah, salah satunya menjadi CPNS atau calon pegawai negeri sipil. Setelah 1 tahun, maka diberikan wewenang untuk menjadi PNS murni. Baiklah, selanjutnya adalah terkait dengan ujian ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh calon pejuang NIP, yakni adalah yang pertama yang dilakukan adalah ujian administrasi ataupun persyaratan administratif yang harus dilakukan ataupun disubmit oleh seorang pejuang ASN. Apa saja, ya, termasuklah ijazah, kemudian KTP, kemudian eh, hal-hal dokumen yang lainnya yang penting yang memang menjadi syarat wajib yang harus diupload ataupun disubmit di website ES, SCASN tahun 2025 nanti, insya Allah. Kemudian selanjutnya, apa saja tahap yang selanjutnya adalah SKD, Seleksi Kompetensi Dasar. Ini menjadi langkah awal yang harus dilewati oleh seorang pejuang NIP. Kenapa? Karena SKD adalah pintu gerbang awal untuk bisa menapaki fase ataupun tahap selanjutnya. Setelah kita masuk kepada eh, nilai kita masuk dalam ranking, ya, tidak hanya melewati ambang batas atau passing grade saja, tetapi juga harus masuk dalam ranking perankingan. Kalau dia formasinya 1, maka dia wajib masuk 3 besar. Jika 6, maksudnya jika 2 yang diterima, maka dia wajib 6 orang ataupun ranking 1 sampai 6. Artinya kelipatan 3 dari satu formasi. Kemudian selanjutnya, kenapa penting untuk mempersiapkan dengan matang untuk persiapan?
mengikuti tes CASN. Yang pertama adalah tahun ke tahun pasti orang-orang yang hendak mengikuti seleksi CPNS itu, maka dia selalu mengupgrade ilmunya, meningkatkan kemampuannya, sehingga persaingan tahun ke tahun semakin kuat dan semakin ketat. Kemudian, setiap tahun juga materi ataupun soal-soal yang diberikan oleh panitia seleksi itu banyak sekali mengalami perubahan-perubahan dan juga peningkatan secara tingkat kesulitan dan juga secara kualitas dari soal tersebut. Sehingga materi yang sangat luas ini harusnya terus di-upgrade dan terus diperbaharui sehingga calon pejuang NIP itu sendiri bisa mempersiapkan dengan matang. Kemudian selanjutnya adalah wak- waktu ujian. Kita ketahui bahwasanya waktu ujian itu sangatlah terbatas, ya. Artinya dalam beberapa soal dilakukan dengan eh, penjawaban soal dengan sangat singkat, sehingga harapannya adalah kita bisa memanajemen waktu dengan baik, sehingga soal tersebut bisa dijawab sesuai dengan ambang waktu batas, dan kita bisa menjalankan ataupun mengisi soal tersebut dengan tepat dan sesuai harapan. Selanjutnya adalah yang paling penting adalah apa tujuan, apa motivasi kita untuk menjadi seorang ASN atau PNS. Yang pertama, saya ingin berbagi bahwasannya jujur saya tidak ada motivasi ya untuk mengikuti CPNS di beberapa tahun sebelumnya. Sehingga ketika kita hanya mengikuti eh, tes ya CSN atau PNS ini, kita tidak ada motivasi yang kuat untuk belajar, untuk berupaya nilai skor SKD ataupun SKB kita melampaui batas. Karena motivasi yang dimiliki pada saat itu, saya tidak memiliki motivasi yang tinggi, hanya sekedar mengikuti sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Maka yang pertama adalah perbaiki niat kita, tekadkan niat kita, bulatkan niat kita, sempurnakan niat kita dengan niat yang baik, niat yang tulus. Mungkin saya bisa berbagi ketika saya memperbaiki niat saya pada saat itu, saya berazam, saya ingin lulus PNS untuk membahagiakan ke orang tua. Kenapa? Karena kedua orang tua saya telah mendoakan, telah memberikan izin dan juga memberikan support kepada saya untuk bisa mengikuti tes CPNS, untuk bisa melakukan ataupun menjadi seorang ASN seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah motivasi ingin memberikan eh, sebuah tanggung jawab ya. Alhamdulillah saya telah menikah sehingga saya memberikan eh, nafkah kepada anak dan istri, sehingga itu menjadi motivasi utama saya, sehingga dengan saya bisa diterima di PNS ini, saya bisa memberikan nafkah yang halal, yang berkah, sehingga anak dan istri bisa tercukupi kebutuhannya. Mungkin itu secara umum ya. Nanti teman-teman sekalian bisa membuat daftar alasan kenapa saya harus ikut PNS dan kenapa saya harus lulus. Sehingga itu menjadi sebuah acuan kita, menjadi motivasi kita, menjadi tujuan kita kenapa kita harus mengikuti tes CSN, tes CPNS, sehingga kita bisa lulus dan bisa mengabdi sebagai abdi negara. Dan yang paling penting adalah kita harus memanajemen waktu. Kita ketahui bahwa banyak sekali orang-orang yang ingin lulus CPNS, tetapi mereka semua tidak memiliki waktu yang jelas, tidak memiliki target yang jelas dalam belajar. Jujur saja, dalam eh, beberapa tahun sebelumnya, saya alhamdulillah telah melakukan beberapa persiapan-persiapan yang matang sehingga saya memiliki target waktu belajar yang jelas. Setiap harinya saya lebih kurang menghabiskan waktu 4 jam untuk melakukan upgrading ilmu atau meningkatkan ilmu pengetahuan tentang
SKD ataupun SKB, dan juga saya selalu melakukan tryout sehingga apa yang saya pelajari tersebut bisa nampak hasil ya, sehingga saya bisa mengevaluasi apakah sudah mencapai ambang batas ataupun belum. Kemudian selanjutnya, teman-teman sekalian, yang paling penting juga adalah memahami sistem dan tahapan-tahapan seleksi CSN. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah aturan yang baku ya, selalu dilakukan setiap tahunnya. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Teman-teman sekalian, banyak sekali orang yang gegabah ataupun orang yang lalai dalam memastikan dokumen-dokumen yang harus disubmit pada situs SJASN tahun 2024 yang lalu. Artinya, banyak orang yang terburu-buru sehingga tidak memastikan lagi dokumen yang mereka akan submit tersebut adalah dokumen yang benar. Maka dari itu, saya harapkan ke depan teman-teman bisa mempersiapkan dengan matang dan juga bisa melakukan konsultasi kepada eh, teman-teman yang lain yang telah melakukan submit ataupun bahkan bisa konsultasi kepada ASN langsung yang telah lulus ya. Sehingga kita akan tahu apa saja berkas-berkas yang harus dipersiapkan dan apa saja berkas-berkas yang perlu disubmit seperti itu. Kemudian memahami tahapan seleksi. Selain administrasi juga ada namanya seleksi kompetensi dasar atau SKD. Ini menjadi sebuah eh, momok ya yang sangat menakutkan bagi para eh, pejuang NIP. Kenapa? Karena banyak orang yang gugur ya di seleksi tahap kedua ini, yakni tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, kemudian tes kemampuan pribadi. Kenapa? Banyak orang yang mempersiapkan eh, terlalu fokus satu eh, pembahasan saja, misalkan TWK saja, sehingga TIU kemudian TKP itu mereka tidak terlalu konsentrasi. Atau sebaliknya, ada yang fokus hanya TIU saja ataupun TKP saja, sehingga hasilnya tidak maksimal. Maka saya rekomendasikan teman-teman bisa melakukan sebuah persiapan yang matang, tiga-tiga materi basic yang wajib kita pedomani dan juga kita pahami, sehingga TWK, TIU, dan TKP ini menjadi sebuah kewajiban untuk mencapai ambang batas atau passing grade, dan juga dengan harapan kita bisa berada pada ranking pertama seperti itu. Setelah diadakannya SKD dan alhamdulillah kita masuk pada perankingan, maka kita diberikan hak untuk mengikuti kompetensi bidang. Seleksi kompetensi bidang ini terbagi menjadi dua. Pada saat itu saya mengikuti kompetensi SKBT ya, tambahan itu untuk formasi Widya Iswara di Kementerian Agama. Maka SKB yang pertama adalah CAT ya, di mana seleksi kompetensi bidang ini sesuai dengan jurusan atau formasi kita masing-masing. Seperti saya, contohnya adalah Widya Iswara. Maka ketika kita hendak mengikuti seleksi kompetensi bidang Widya Iswara dan lebih kepada kelembagaannya yakni Kementerian Agama, maka kita harus belajar atau mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan mempelajari apa saja yang berkaitan tentang Widya Iswara. Kemudian kita mempersiapkan juga nantinya di SKB tambahan ataupun praktik kerja pada saat itu saya mengikuti ada 3 kali ya. Yang pertama SKB CAT komputer, kemudian saya mengikuti SKB tambahan wawancara, dan juga terakhir adalah praktik kerja. Itu semua harus kita maksimalkan sehingga nilai yang mungkin ya SKD kita mungkin tidak mendapatkan ranking 1, akan tetapi SKB bisa mengupgrade ataupun meningkatkan nilai keseluruhan. Sehingga nanti akan saya sharingkan bagaimana proses saya mengikuti seleksi CSN tahun 2024 yang awalnya sebenarnya saya
berada pada posisi dua terakhir dan alhamdulillah atas izin Allah di SKB saya melakukan dengan maksimal dan optimal sehingga hasilnya membuat saya mendapatkan peringkat pertama. Lanjut, menyiapkan materi belajar. Saya akan memberikan rekomendasi kepada teman-teman sekalian. Alhamdulillah, saya berazam untuk berbagi ilmu pengetahuan dengan membuat sebuah bimbel online dengan eh, judul ataupun eh, bimbel online lulus ASN. Kenapa saya buat lulus ASN? Karena saya berharap ini menjadi sebuah penyemangat dan menjadi motivasi sehingga kita mengikuti bimbel ini agar lulus ASN. Kemudian selanjutnya ada panduan-panduan. Nah, ini bisa kita jadikan referensi, kita bisa membeli ataupun mendownload ya buku panduan resmi CASN atau CPNS bisa di online ataupun di offline ya kalau misalkan dia bukunya buku guidebook yang cetak. Kemudian pelajari soal-soal tahun sebelumnya. Nah, insya Allah nanti saya akan berbagi apa saja soal-soal yang telah saya pelajari selama ini dan juga soal-soal yang baru saja saya ikuti ya di tes seleksi CSN 2024. Kemudian ikuti bimbel, nah ataupun komunitas online nanti saya insya Allah akan memberikan bimbingan. Insya Allah saya akan memberikan bimbingan secara gratis kepada teman-teman yang ingin bersama-sama berjuang untuk mempersiapkan eh, persiapan untuk tes CASN di tahun 2025 ini. Dan juga nanti kita akan membuat grup, baik itu WA ataupun Telegram. Ada beberapa rekomendasi aplikasi latihan untuk CPNS, contohnya adalah mengikuti tryout. Nanti insya Allah juga kita akan membuat sebuah aplikasi ataupun website, sehingga teman-teman bisa melakukan ya, untuk mengetahui seberapa besar ataupun seberapa panjang eh, pengetahuan yang telah dilakukan dan dites ataupun diuji di latihan tryout. Selanjutnya, membuat jadwal belajar yang efektif. Ya, ini saya rekomendasi sebenarnya setidaknya ya, alokasi waktu belajar harian itu setiap hari minimal 2 sampai 3 jam per hari. Bisa dibuat waktunya di pagi hari, setelah sholat subuh di pagi hari, kemudian di siang hari ataupun di sore, bahkan di malam hari. Kalau saya secara pribadi, karena saya kerja sebagai dosen sebelumnya, maka saya mengambil waktu setelah sholat subuh. Kemudian eh, saya menghabiskan waktu ya setelah pulang dari kerja yakni pukul 4 ya sampai menjelang sholat maghrib. Dan di malam hari saya mereview kembali dan setelah itu seperti inilah setiap harinya ya. Sekiranya 3 sampai 4 jam per hari. Bahkan saya tidak menutup kemungkinan saya selalu ya memutar materi-materi baik itu berasal dari YouTube ataupun dari rekaman yang lainnya setiap saya dalam perjalanan, misalkan dalam kendaraan apa namanya mengendarai mobil, maka saya setelkan atau saya hidupkan materi-materi tentang SKB ataupun SKD ya, sehingga pikiran yang ada di pikiran kita adalah eh, selalu ya terpintas dalam pikiran kita ataupun teringat tentang persiapan eh, untuk mengikuti tes CASN. Kemudian, saya juga merekomendasikan agar tidak terpecah konsentrasi. Misalkan dalam satu pekan kita fokus pada satu topik setiap sesinya. Maksudnya apa? Kita hanya belajar misalkan di hari pertama adalah eh, TWK ya, tes wawasan kebangsaan saja. Nah, kemudian ada apa sub materi yang khusus ya, misalkan tentang undang-undang ataupun tentang wawasan kebangsaan misalkan ataupun tentang integritas saja. Nah, itu hanya fokus itu saja sehingga tidak memecah konsentrasi kita. Kemudian gunakan teknik belajar yang efektif seperti mind mapping ya dibuat ya, kemudian flashcard dan juga latihan soal rutin. Nah, ini mungkin nanti akan kita telaah lebih besar atau lebih banyak tentang teknik-teknik belajar yang efektif ya. Kemudian selanjutnya strategi mengerjakan soal.
yang paling penting ya, teman-teman bisa menyiapkan waktu sekitar 1 jam setengah ya, atau sekitar 90 sampai 100 menit untuk melakukan eh, tes ya ataupun try out, sehingga teman-teman seolah-olah telah mengikuti tes CASN yang sesungguhnya. Gunakan tempat yang sangat kondusif ya, sehingga kita benar-benar konsentrasi. Gunakan waktu yang tepat dan pas, dan juga konsentrasi dengan soal, membaca dengan teliti satu persatu, dan menjawab. Saya rekomendasikan menjawab soal yang mudah dulu. Jujur, saya selalu melakukan try out itu pasti kekurangan waktu, karena saya mungkin tidak fokus ataupun kurang apa namanya, kurang bisa memanajemen waktu pada saat itu ya. Di akhir-akhir menjelang saya mengikuti tes SKD, alhamdulillah saya telah mampu ya mengatur manajemen waktu saya untuk menggunakan waktu seefektif dan seefisien mungkin. Sehingga di akhir-akhir menjelang saya ikut tes, saya selalu mendapatkan kelebihan waktu sekitar 2 menit. Sehingga saya bisa mereview kembali soal-soal yang mungkin saya ragu, ataupun bahkan ada yang belum saya isi. Kemudian manajemen waktu ya, tentu kita kalau setidak-tidaknya maksimal 45 detik ya, atau 50 detik, sehingga itu semua bisa eh, membuat kita memiliki spare waktu yang cukup untuk bisa mereview kembali kalau kita bisa memanajemen waktu dengan baik. Dan gunakan teknik eliminasi jawaban. Nanti insya Allah secara konkret kita akan membahas di soal-soal. Kemudian ya tadi saya sampaikan bahwa kita harus mengikuti soal atau simulasi ujian atau tryout, baik itu online ataupun offline. Kemudian kita evaluasi dari mana eh, kelemahan-kelemahan yang telah kita lihat ya, apakah di TWK-nya atau TU-nya ataupun di TKP-nya. Maka yang saya rekomendasikan adalah memperbaiki kelemahan-kelemahan di mana titik kelemahan itu yang kita sadari ya, bahwa kita memang lemah. Maka kita harus mengupgrade ilmu atau knowledge kita tentang kelemahan-kelemahan pada basic ataupun di tingkat yang lebih tinggi. Kemudian yang paling penting dan utama juga, saya selalu menjaga kesehatan dan konsistensi. Kenapa saya ingin ya membuat sebuah bimbel online lulus ASN ini secara gratis ataupun secara percuma, ya kalau bahasa Melayunya percuma itu adalah gratis, karena saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian, tidak hanya secara pengetahuan, akan tetapi juga secara keseluruhan, apa saja yang saya lakukan selama saya mengikuti tes CASN ataupun persiapan yang saya lakukan, maka saya selalu menjaga konsistensi belajar saya, dan juga tidak lupa saya menjaga kesehatan. Yang pertama, saya rekomendasikan untuk mengatur pola tidur. Jangan sampai kita sampai begadang ya, karena kita tidak ada waktu lagi. Itu nampaknya kurang efektif menurut saya. Kenapa? Karena tubuh kita ini memiliki hak, dan hak itu harus ditunaikan. Contohnya tidur. Setidak-tidaknya kita bisa melakukan tidur sekitar ya 6 sampai 8 jam. Tapi kalau teman-teman bisa lebih apa namanya konsisten di 6 jam, silakan saja ya. Ataupun ada orang yang memang sudah 4 jam sudah bangun setiap tidurnya. Artinya mungkin pukul 9 atau pukul 10 tidur, pukul 2 malam sudah bangun boleh. Tetapi saya harus jujur bahwa kalian harus menjaga pola tidur dengan sebaik-baiknya, sehingga teman-teman bisa memiliki badan yang fit ya, sehingga pada pagi hari saya rekomendasikan untuk belajar mengupgrade ilmu ya. Nanti di sore harinya ataupun di siang harinya atau di malam harinya bisa mengikuti eh, tryout atau simulasi soal ujian. Kemudian tidak lupa juga selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Jangan sampai kita eh, sibuk belajar, akan tetapi kita konsumsi makanan yang instan seperti mie instan, minuman instan, semuanya itu sebenarnya tidak baik ya. Maka dari itu harus kita jaga pola makan kita dengan pola yang sehat. Dan juga jangan lupa kita melakukan olahraga ringan,
Mungkin ya setelah kita belajar di pagi harinya, di hari weekend ataupun di setiap harinya bisa kita lakukan olahraga jalan kaki ya ataupun jogging baik di pagi ataupun di sore hari. Kemudian jaga semangat dan mental. Nah, ini yang penting. Saya selalu membuat sebuah quotes ataupun motivasi ya. Kenapa saya harus lulus, kenapa harus ikut CPNS, dan saya selalu memotivasi diri saya ya untuk senantiasa berhusnuzon atau berpositif thinking. Saya harus lulus CASN sehingga itu menjadi sebuah doa dan juga menjadi penyemangat. Saya tulis di kendaraan saya tulis di eh, mobile mobile phone saya ataupun di gadget saya, di laptop, di ruang tamu, kemudian di kamar, sehingga itu selalu terpikir ya ataupun menjadi motivasi sehingga saya selalu menjalani hari demi hari bersemangat dalam mempersiapkan tes CASN. Kesimpulannya, teman-teman sekalian, mulai persiapan dari sekarang. Tidak ada waktu lagi untuk berleha-leha, untuk bersantai-santai. Hari ini adalah hari eh, di bulan suci Ramadan ya, tepatnya di bulan Maret. Persiapan setidaknya ada beberapa bulan lagi. Mari kita mulai kita siapkan dari sekarang. Kemudian tetapkan target dan juga konsisten. Jangan mudah menyerah. Terus belajar dan berlatih. Insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan dan kelancaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga sukses dalam ujian CPS nanti. Dan kesuksesan merupakan milik mereka yang berusaha dan tidak menyerah. Don't give up. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.